Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore khususnya untuk semua warga Indonesia dan untuk para sahabat-sahabat semuanya, dan khususnya para pemirsa yang alhamdulillah setia menunggu video-video ataupun menunggu obrolan dari kami. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Kang Faizin seperti biasa. Ya, beliau sebagai founder Sorban Wali, dan nanti kita mungkin 15 menit ke depan akan ngobrol-ngobrol ya seputar tentang euforia ataupun hal-hal yang terkait dengan 17 Agustus. Karena pada bulan ini khususnya untuk Indonesia sedang menikmati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Dan mungkin tentunya di setiap daerah mempunyai kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas untuk menyambut hari ulang tahun yang ke 80 tahun ini, khususnya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ngomong-ngomong soal ini, Kang, euforia ataupun 17 Agustus. Kita tahu sendiri bahwa di setiap sudut Indonesia, setiap warga Indonesia mempunyai aktivitas-aktivitas khusus, mempunyai kegiatan-kegiatan ataupun keunikan-keunikan tersendiri dalam menyambutnya. Ada yang mungkin lomba-lomba, ada yang setiap malam 17 Agustus ya ada selamatan, tirakat. Ini tidak lain selain kita merefleksikan kembali bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah, ini saya tidak ingin mengobrol soal lomba-lomba ini kan. Nah, yang belum lama ini kan ramai sekali terkait dengan karnaval. Euforia Indonesia itu tertuang pada karnaval. Saya tidak tahu untuk daerah-daerah lain, khususnya di Jawa ini kan, saya melihat antusiasme warganya luar biasa dalam menyambut karnaval. Bahkan saya melihat di salah satu lembaga, khususnya lembaga pendidikan ataupun lembaga kerja, sampai meliburkan untuk bukan meliburkan tapi pelajaran di rumah. Anak-anak silahkan, ayo kita ikut meramaikan untuk karnaval seperti ini. Nah, ini menurut sudut pandang jenengan sebetulnya penting nggak sih euforia benar-benar kayak karnaval yang sampai spektakuler seperti ini? Menurut jenengan penting nggak, Kang? Ini yang pertama adalah alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi, diskusi lagi, dan nanti ada sedikit yang juga ingin saya sampaikan terkait pertanyaan dari Mas Anip tadi bahwa berkaitan 17 Agustus yang secara sudah menjadi budaya kita. Dan ini secara sejarah langsung saja Mas, secara sejarah itu kan nggak tahu siapa yang memulai tentang euforianya ini seperti apa. Tapi ini adalah bagian dari bagian dari cara masyarakat kita, rasa wujud senangnya sudah merdeka dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan tadi pertanyaannya apakah penting euforia seperti ini? Nah, kita ada beberapa sudut pandang Mas. Kalau penting apa tidak, penting sebenarnya. Nah, kenapa poinnya karena saya nggak terlalu mau berbicara sejarah kemerdekaan itu sendiri ketika yang dilakukan oleh masyarakat ini kan sangat berbeda di tiap kabupaten, tiap kecamatan, bahkan tiap desa itu kan berbeda. Walaupun secara runtutannya itu sebenarnya sudah pas bagi ketika masyarakat itu untuk mensyukuri tentang kemerdekaan ini sebenarnya sudah tepat. Malam 17-an pasti ada tirakat. Nah, untuk euforia tentang bahasanya euforia itu tadi kenapa penting? Kita lihat dari perjalanan masyarakat sendiri itu bagaimana contoh misalkan di salah satu kecamatan mengadakan karnaval tanggal 21. Nah, bagaimana sebelum kemerdekaan itu ada yang kerja di luar kota demi kemerdekaan balik atau ada yang transfer dulu uangnya baru nanti balik karena bagaimana saya melihat di sekitar saya sendiri aja, bagaimana misalkan tentang
ini karena karnavalnya 21/17 kan momen sakralnya. Betul. Tapi bagaimana yang merantau juga pulang, yang biasanya jarang keluar, di malam hari ya bikin pantongan, merakit, merakit tentang apa, merakit yang mau ditampilkan. Semua unsur itu berkumpul, tidak tokoh agama, tidak tokoh masyarakat, Betul. dari pemudanya, tapi semua elemen itu sampai ibu-ibu tuh sedang orang-orang lingkungan misalkan sedang gotong royong, ibu-ibu yang bikin kopinya, misalkan saya punya punya singkong nanti digodok. Ini adalah keragaman cara mensyukuri kemerdekaan. Dua adalah wujud dari bagaimana kita itu cinta tanah air itu sendiri, dan kerukunan dalam bahasa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi isinya itu juga kita harus pelajari bagaimana orang yang, maaf ya, bukannya mungkin jarang keluar, tidak, tapi ada orang yang kriterianya itu kan kalau tidak penting tidak keluar, tapi animo atau kesemangatan menyambut kemerdekaan dengan mengadakan karnavalan, semua elemen berkumpul gotong royong. Yang punya rokok kadang udah saya rokoknya, ini rokoknya, demi bahasanya nanti untuk ditampilkan bersama pada kontes dalam artian karnaval itu tadi. Jadi banyak makna yang, ketika pertanyaannya penting apa enggak, penting karena di sini mengajarkan tentang bagaimana kerukunan itu tadi, Mas. Makanya ini ada beberapa sudut pandang. Makanya pertanyaannya awal ya itu penting bagi saya, tapi juga harus ditelaah lagi, coba dipelajari, dilihat, tidak hanya tentang euforia, tentang senang-senang atau seremonialnya, tapi banyak makna pelajaran dalam mulai proses musyawarahnya, nanti mau bikin apa, terus dalam proses pembuatannya kan sangat rukunnya masyarakat itu tadi, itu adalah bagian dari khas kita sebagai orang Jawa. Itu awal yang dulu itu, Mas. Berarti saya menggarisbawahi ini ya. Jadi ini bukan hanya soal tentang euforia. Betul. Kalau dilihat euforia emang paling ini ya, saya nggak tahu ya. Di daerah tertentu mengadakan euforia atau mengadakan karnaval bahkan nggak ada juaranya. Betul. Kalau dipikir ini demi apa? Tapi ini bukan soal demi apa, tapi lihat betul. Emang saya melihat ya, mungkin di daerah sendiri pun ada beberapa orang yang bisa dikatakan introvert lah. Tapi sampai benar-benar mau, meskipun itu hanya disuruh-suruh, sana beli paku, sana nyari apa bambu, sana nyari ini. Wah, itu kan memang luar biasa. Dan yang hebatnya lagi itu tidak memikirkan suku, ras. Betul. Mau tokoh agama, mau tokoh apapun, di situ kita bersatu padu. Tadi juga disebutkan perempuan, saya juga nggak kepikiran lagi. Perempuan emang tugasnya ngapa kan kalau soal hal-hal yang bersifat teknis kan perempuan nggak ada keterlibatan. Tapi ternyata perempuan sebagai pemadam kelaparan. Pemadam kelaparan. Makanya pelajarannya sangat banyak itu, Mas. Contoh saya pribadi, saya tuh misalkan di kampung saya atau lingkungan saya mau bikin misalkan ogoh-ogoh atau mau bikin apa, saya kan nggak mungkin yang mereka atau yang menggambar. Misalkan saya cukup duduk ikut sengguyung bareng pun itu sudah menjadi, mereka senang, kita senang, sudah menjadi kerukunan, Mas. Hadirnya misalkan contoh secara saya karena melukis nggak bisa, benar ikut datang, misalkan saya punya air putih saya bawa tekonya, punya rokok sedikit saya bawa, itu sangat membuat masyarakat itu satu sama lain saling erat satu sama lain. Seperti itu. Betul. Berarti ini bukan soal euforia. Betul, bukan soal bagaimana kehidupan masyarakat ini menjadi sebuah keharmonisan. Luar biasa. Berarti ini pemirsa ya, mungkin ada yang seling mendengar, wah ngapain sih rame-rame, bahasanya kalau zaman sekarang ini unfaedah, tidak ada faedahnya. Ya memang kalau dilihat ini bukan soal hasil karya. Betul. Tapi bagaimana ini proses untuk mencapai sebuah karya itu. Ternyata masyarakat bersatu padu. Ya yang nggak punya materi ya mungkin bisa tenaga, pikiran. Yang nggak punya tenaga mungkin ya bisa materi, bahkan pikiran. Ya, tadi bahkan hal yang paling simpel ya, nggak usah bahasa Jawanya itu udu apa-apa, tinggal duduk di situ, nyawang, nunggu di situ. Itu sudah termasuk bagian dari merakatkan antar masyarakat. Luar biasa. Berarti ini alhamdulillah dalam momen kemerdekaan ini jangan hanya dilihat tentang euforia, betul. Tentang hanya sebatas lomba-lomba, betul. Tapi ini bagaimana menciptakan masyarakat yang rukun. Tadi makna dari Bhinneka Tunggal Ika, saya kira ini tentang bagaimana berkumpulnya suku, ras,
ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kita lihat di momen ataupun lihat terkecil, yaitu tentang lingkungan. Lingkungan. Ya sih, saya malah nggak kepikiran ini ternyata. Oke. Dan memang sih saya melihat ketika menonton itu kan saya sampai kok kayak Pak Iya kok ikut kok pelajar kok ikut. Semuanya ini nggak soal tentang agama, betul. soal bagaimana ini adalah merefleksikan kebahagiaan kita masih diberikan kemerdekaan. Ya, makanya satu lagi dari saya, ketika merebut kemerdekaan itu sendiri kan semua, Mas. Nah, tidak dari kaum santri, tidak kaum sarungan saja, tapi dari wong nasionalis, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa siap membela untuk kemerdekaan. Jadi bahasa gambarannya kan seperti itu, ketika ditarik fase tentang kemerdekaan. Makanya dalam yang tadi kita bahas itu tidak memandang itu siapa, dalam arti tidak memandang tokoh masyarakat atau siapa, tapi bergerak bersama, rukun, guyub. Rukun itu adalah inti dari pelajaran karnaval itu tadi. Oke. Siap. Oke. Dan saya kira ini menjadi hal yang menarik. Saya tidak mengajak untuk ayo euforia. Betul. Namun saya pengen menjelaskan bahwa ternyata di dalam euforia ini ada banyak persiapan yang ini menjadikan sebuah pelajaran. Khususnya kita bicara lingkungan masyarakat. Kan ada yang merantau tadi sampai saya pulang bukan demi euforianya, tapi bagaimana ini desa, saya kangen dengan desa, saya harus pulang, saya merasa kayaknya ini saya harus pulang, ini momen yang luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami obrolkan terkait dengan euforia. Oke, tadi sudah digarisbesari apakah euforia itu penting? Penting jawabannya. Namun ini bukan membahas soal euforia, tapi membahas soal bagaimana untuk mempersiapkan euforia. Ternyata banyak hal yang tidak ada pelajarannya, tapi ini ada nyatanya. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari jenengan Kang Faizin ada closing statement? Dari saya yang paling inti dalam kemerdekaan ini adalah keutuhan tentang cinta kita kepada bangsa. Dalam arti keutuhan adalah bagaimana ini adalah bangsa kita bersama, entah itu golongan siapapun, kita mempertahankan atau memberi kemajuan pada bangsa ini dengan kemampuan kita masing-masing. Itu aja dari saya, Mas. Oke, siap. Oke. Semoga menjadi perhatian untuk kita semuanya. Dan dari saya cukup sekian. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan untuk warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan selamat ulang tahun untuk ke-80 tahun ini. Semoga kita selalu selalu maju terus dan saling tadi yang dikatakan untuk masyarakat semoga saling erat. Dengan adanya 17 Agustus ini menjadikan kita yang belum kenal dengan tetangga bisa saling kenal melalui persiapan euforia tadi, dan yang yang belum mempunyai ide-idenya belum tertuangkan, tahun besok kita tuangkan kembali dalam euforia kemerdekaan ini. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.